Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to the Lord Allah Subhanahu wa taala, and also to our prophet, peace and blessings be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar? Selamat datang di Evio Share. That's what you're watching, the channel and YouTube. And my name is Tenia Gustav. We're going to talk about something which is very essential and important to a lot of presenters out there. People who like to share ideas on presentation. This is the science of memorable presentations. Nah, ada ilmu-ilmu penting di balik hadirnya presentasi-presentasi yang memorable atau bisa diingat gitu ya, yang melekat di hati orang-orang. Nah, ini ternyata ada ilmunya gitu. Nah, saya mau dalam kesempatan ini pengen share ke teman-teman apa yang saya punya. Ini diambil dari salah satu slide yang saya temukan di slideshare.net. This is actually not mine, tapi menurut saya good idea is worth sharing. Ide yang bagus tuh harus dibagikan gitu ya, selama dia juga nggak keberatan. So this is the science of memorable presentations. Thank you for bringing such a great idea. Dan kita tahu bahwa presentasi yang memorable itu memerlukan lebih dari sekedar ide bagus. Ada yang bilang bahwa semua orang bisa punya ide yang keren, tapi nggak semua orang bisa mempresentasikan idenya dengan keren. Ini semacam tamparan lah buat kita yang suka melakukan presentasi gitu ya. Semua orang pengen idenya itu diterima, tapi nggak semua orang bisa menyampaikan ide tersebut supaya bisa diterima gitu ya. So creating memorable presentations require more than just a brilliant idea. Nah, ada 5 tips yang saya mau sarankan di sini, teman-teman, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuat presentasi yang tadi memorable gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus membuat presentasi yang memorable? Ya dong, kita nggak mau menghabiskan waktu kita 2 jam berdiri di panggung, atau 1 jam, atau 30 menit, atau 15 menit untuk orang nggak bawa apa-apa ketika mereka pulang ya. Kembali lagi, sebuah presentasi yang kuat itu didukung bukan cuma sekedar ide yang keren, tapi juga persiapan yang matang dan metodologi, dan juga tujuan yang kuat. So kita harus menentukan nih call to actionnya apa. Misalnya saya mau presentasi di hadapan para pimpinan perusahaan saya. Saya pengen ide saya yang satu ini terhadap penghematan kantor diterima oleh mereka, dan akhirnya kantor bisa melakukan penghematan besar-besaran. Ya mudah-mudahan, ini kan satu kebaikan yang saya berikan buat kantor saya. Misalnya seperti itu. Saya adalah seorang sales manager. Saya pengen strategi jualan saya ini diimplementasikan oleh sales eksekutif atau sales force saya, sehingga bisa mencetak kinerja bagus dari sisi penjualan dan mencapai target lebih awal. Selama itu ada unsur kebaikan, harus diperjuangkan gitu ya. Tapi punya tujuan yang baik nggak cukup, harus tahu metodologi atau cara-caranya gimana membuat presentasi tadi supaya nempel di pikiran orang dan orang akan beli idenya atau orang akan lakukan ya. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, presentasi kita akan seperti layang-layang, sana kemari, sana kemari, sana kemari. Apalagi nggak punya metodologi yang pas gitu ya. So creating memorable presentation is very important, and how to do it is even much more important. Kita mulai dari pertama, structure your content. Ya, sebuah rumah yang bagus itu tergantung dari strukturnya, betul nggak sih? Rumah yang lantai 4, gedung yang lantai 100 itu sangat tergantung daripada struktur. Ya, begitu juga presentasi. Presentasi yang baik harus dibuat sesuai dengan struktur yang tepat, yang baik. Strukturnya apa sih, Stan? Macam-macam. Dari pembuatan slide-nya, materialnya, dari cara mempresentasikannya, dari cara merisetnya, dari cara melakukan engagement dengan target audience-nya ya. Ini adalah hal yang paling penting, structure content ya. Jadi structure presentations are 40% easier to retain than free form presentations. Sebuah presentasi yang terstruktur menurut ahli adalah yang dipersiapkan secara matang. Katanya seorang ahli bernama Nancy Duarte, untuk 30 slide kita butuh waktu 90 jam. Di antaranya apa sih yang kita lakukan selama 90 jam itu? Banyak banget. Pertama adalah kita thinking, ya. Habis thinking kita sketching. Habis sketching kita mulai langsung designing slide-nya. Terus sampai ke practicing atau rehearsing berkali-kali. Jadi wajar kalau 30 slide itu dihabiskan 90 jam. But if you think you can do it less than 90 hours, why not gitu ya. Karena kadang-kadang gak semua orang punya waktu yang panjang gitu ya. Tapi kita tahu duduk perkaranya bahwa 40% presentasi itu lebih nyampe di pikiran orang dan lebih bisa lebih bisa stay lama di pikiran orang kalau itu adalah sebuah presentasi yang terstruktur gitu ya. Sampai ke riset, sampai ke bagaimana menyampaikannya, sampai ke metodologinya, sampai ke cara bagaimana attention grab-nya,
terus metode mana, apakah mau ngajak orang untuk berinteraksi dan sebagainya. Intinya gini lah, orang yang mempersiapkan presentasi jauh lebih sukses dibanding orang yang tembak di tempat, gitu ya. Jadi no matter how expert you are, no matter how powerful you are, how great you are, you still need an early preparations ya, karena practice makes us perfect, gitu. Di struktur ini kita mesti tahu apa sih yang kita mau presentasikan ya. Terus kenapa kita mau melakukan presentasi ini ya? Setelah apa yang presentasikan, kedua kenapa atau so what gitu ya. Pentingnya di mana presentasi ini. Yang ketiga adalah setelah itu now what gitu loh. Bagaimana caranya. Nah, 3 hal ini adalah sebagai contoh bangunan struktur sebuah presentasi. Kalau presentasi kita sudah bisa menjawab 3 hal ini, what, so what, dan juga now what, insya Allah buat teman-teman akan punya struktur bangunan yang kuat dalam presentasi gitu ya. Tips yang kedua adalah use visuals. Banyakin menggunakan visual. Kenapa sih visual itu penting? Nah, ada risetnya. Banyak yang bilang bahwa manusia itu makhluk visual, suka sesuatu yang kelihatan gambar ketimbang kata-kata. Ya, sederhananya adalah ada sebuah penelitian di mana orang dikasih presentasi, ada tulisan BIRD, kata-kata BIRD dengan gambar burung. Nah, 72 jam berikutnya orang-orang yang ditanya ini ditanya lagi, mana yang lebih diingat? Tulisan BIRD atau gambar burung? Nah, kebanyakan dari mereka, kurang lebih 70% lebih mengingat gambar burung ketimbang tulisan BIRD. Padahal artinya kan sama, di sini burung, di sini bird gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwa manusia lebih menyukai visual. Jadi saran saya, banyakin menggunakan power picture, power image atau power visuals. Karena ini lebih powerful dalam menyampaikan pesan gitu ya. Let me give you an example ya. Nah, ini kurang lebih keterangannya adalah people more easily recall information when it's presented visually ya. Jadi kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan, Anda nggak punya banyak waktu untuk ngoprek gambar-gambar ya, let your assistant do it. Suruh dia cari gambar-gambar yang power image, mungkin berlangganan yang bayar juga nggak apa-apa, yang penting gambarnya bagus. Yang penting visual presentation, visual itu bagus ya. Nah, ini sebuah contoh ya. Daripada kita nulis kata DISCOVER, discover atau pencarian atau penemuan, lebih baik kita menaruh sebuah gambar seperti ini. Ting, nah ya kan? This picture, this image means something powerful. We know there's a saying that a picture is worth 1,000 words. I think that is absolutely correct. Right? Sebuah gambar itu bisa mengartikan ribuan makna. Inilah salah satu contoh. This picture means discover. So this one is much more interesting instead of writing discover. Okay? Get the point? Good. Excellent. Yang ketiga, be picky. Nah, be picky ini apa sih? Picky eater. Nah, ada istilah picky eater tuh orang yang suka milih-milih makanan. Ternyata ada baiknya juga menjadi picky eater. Atau being a picky person. Kenapa? Kita harus punya taste, kita harus punya selera di situ, ya. Nggak boleh sembarangan selera kita konsumsi atau kita kasih ke orang. So we need to be picky, ya. So we need to create visuals or select visuals that clearly support your message. Contoh, gambar yang powerful, image yang kuat dengan resolusi yang bagus, yang high res gitu ya, itu akan lebih disukai orang ketimbang gambar yang blur, yang gak jelas dan apalagi gak ada meaningnya gitu loh. Gambar itu gak ada nyambung-nyambung amat dengan makna atau pesan yang kita mau sampaikan. So number 1, we need to have a message. Number 2 is we need to support the message with a very clear visual. Itu poinnya ya. Nah ini contoh nih, ada gambar yang gak penting, irrelevant pictures. Yeah, these ones are irrelevant pictures that accompanying the text. Nah, dengan gambar yang tidak nyambung sama pesannya, ini akan mengurangi proses menerima pesan tadi atau decrease the learning gitu loh. Jadi kita harus nyampein gambar yang benar-benar strongly related to the meaning or to the message. Gambar yang sangat kuat hubungannya dengan itu. Gitu ya. Nih, contoh nih. Ada seorang wanita lagi yawning, morning coffee. Ini gambar kayak gini gitu ya. Dari belakang dan pemandangan juga kurang jelas. Ini nggak lebih baik dibanding yang satu ini. Nah, kalau Anda yang lihat kan morning coffee, benar-benar ada coffee, benar-benar ada handphone, ada gambar pagi dan sebagainya ya. You get the point ya. Let me show you again the difference here. Nah, ini nggak jelas maksudnya apa nih? Ini nguap
ngulet atau apa? Morning coffee. Dong. She's not even drinking coffee. How can you say morning coffee gitu loh. Nah, ini gambar yang kuat. Nah, jadi Anda pilih image yang bagus, kualitasnya high res, cari gambar yang benar-benar strongly related sama pesan yang Anda sampaikan, and then that will create a memorable presentation or memorable slide. Okay, number 4, ya, hang on in there. We still have another 2. Ini nomor 4. Nah, kita diharapkan saat presentasi kita tidak membaca presentasi kita. Don't read your slides. Why, Stan? Why? Kenapa kita nggak boleh baca slides kita? Bukan yang nggak boleh banget sih, boleh. Cuman slide kita itu diharapkan tidak terlalu banyak kata-kata yang akhirnya menyibukkan kita membaca gitu ya. Soalnya kita kan yang membuat presentasi, harusnya kita jadi lebih tahu. Nah, tapi ketika kita membaca berarti kita nggak paham dong isi presentasi tersebut. Nah, dengan membaca sebenarnya kata orang, ya saya juga bisa baca slide-nya gitu loh. Kenapa saya harus baca? Kalau harus saya membaca slide-nya dan semua yang Anda mau omongin ada di slide, mendingan Anda kirim aja ke email. Saya bisa baca di kantor atau saya bisa baca di rumah atau dimanapun gitu ya. So my purpose of watching your presentation is I want to get the knowledge from you. Jadi orang yang mempresentasikan itu jauh lebih penting. Nah, jadi kita diharapkan bisa membangun connection atau hubungan dengan audience. Eye contact, tatapan mata, body language, tersenyum, mengafirmasi. Bener ya Bu ya, bener kan Pak? Bapak berapa kali sering bersepeda dalam seminggu? Wow, 3 kali. Komunikasi yang efektif, engaging, itu yang dibutuhkan oleh seorang presenter. Bukan cuma seorang datang, duduk atau berdiri dan membaca slide. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan kita dalam presentasi ini adalah, kata orang, nah ini si presenter nggak memberikan perhatian ke saya, kenapa saya harus memberikan perhatian kepada dia? Nah, this is a bad sign that you're going to fail in your presentations, right? Karena kita nggak memberikan perhatian pada mereka dengan membaca gini kan berarti nggak memberikan perhatian. Habis itu orang akan mulai sibuk, yaudah deh ambil handphone. Nah, ternyata handphone lebih menarik dibanding presentasi. Dan oh iya jawab pertanyaan, oh ngebalas email, akhirnya tersita perhatian. Ya nggak ada komunikasi di situ dan akhirnya ya gagal. Orang datang ke presentasi tadi sia-sia dan kita presentasi juga sia-sia. Dan there's no tiny chance our presentations will be memorized by people, or there's no way that our presentations will be a memorable one, gitu ya. So don't ever read your slide. Let me give you an example. Ya, redundant information drains the parallel processing capacity of audience members, gitu. Ya, jadi ini yang tadi saya maksud, terlalu banyak hal yang dibaca sama audiens dalam slide, ya ini akan merusak fokus dan konsentrasi dari audiens gitu ya, apalagi informasinya redundant gitu. Nah, contoh nih ya, daripada kita nulisin semua skrip, semua tulisan yang ada di slide, ya kita ini sebuah kesalahan. Sebagian dari kita tuh kebanyakan memanfaatkan slide untuk menjadi media untuk membaca. Nah, ini sebuah kesalahan. Daripada kita membaca, jadikan slide tadi atau halaman tiap lembar menjadi sebuah note ya atau talking note ya. Note untuk Anda bicara, bukan sebagai media untuk Anda membaca gitu. Jadi kalau Anda udah ngelihat di gambar speaker, nah berarti oh saya inget nih kalau gambar speaker berarti saya ngomongin tentang kemampuan lisan, pentingnya bicara gitu misalnya. Ya, so use your slides to enhance your speech, not your reading capability. Itu poinnya gitu ya. Nah, ini contoh nih teman-teman. This one is not good. Let me share you with you. Kenapa? Karena pertama apa yang Anda mau sampaikan sudah tertulis di slide. Nomor 1, 2. Ya kan, how to manage your time. First one, prepare. Nah, kalau Anda mau posting di Instagram mungkin oke lah ya. Jadi orang kan nggak ketemu presentasi. Orang hanya membaca atau melihat konten Instagram Anda gitu ya. Boleh Anda tulisin seperti ini. Tapi karena ini presentasi ya, jadikan diri Anda jauh lebih penting dibanding tulisan-tulisan itu gitu loh. Ya, instead of making this how to manage your time 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Ya. It's better to make this time management 101. Kenapa? Karena kita semua yang 5 poin tadi udah ada di otak kita kan. Yang kita perlukan adalah cuman untuk pengingat, remembering point untuk mengingat gitu ya. Talking note lah kurang lebih. Nah kayak gini, 5 tips yang berhasil untuk membuat time management 101. Jadi sekali lagi, ini bad, this one is good. This one is bad, this one is good.
Let me give you another example. Kenapa kita nggak boleh naruh terlalu banyak kata-kata di situ, ya? Menurut sebuah penelitian, satu kata yang orang lihat di dalam sebuah media, di kertas atau di slide, ya itu digambarkan dengan gambar, ya secara otak. Otak kita bekerja gitu. Kalau saya bilang Anda tulisan Bali, yang tergambar di otak teman-teman Anda adalah pohon-pohon, pantai, turis, ya, belanja, keindahan alam, bukit, udara yang segar, panas, orang surfing, itu kan Bali kan, ya kan? Kalau satu kata aja ini ditransfer menjadi sebuah gambar dalam otak manusia, bayangin, tuh hitung tuh, ada berapa kata di situ? Mungkin ada 300-500 kata, 500 gambar, jadi otak itu jadi cluttery, jadi pusing dan jadi kusut gitu. So, makin sedikit kata-kata makin bagus dalam sebuah slide. Bagaimana sih komposisinya? 0 sampai 5 sangat bagus, 0 sampai 5 kata. Ya, 5 sampai 10 bagus, 10 sampai 20 oke, 20 sampai 40 masih oke. Karena maksimal targetnya 40 kata dalam satu slide. Kalau bisa lebih sedikit, lebih mudah buat Anda membuat orang memahaminya. Gitu ya. Oke, this one is bad, this one is good. And this is the last tip, ya, be creative. Ya, ini mungkin terdengar klise, tapi being creative is a mandatory for you, is a compulsory for everyone. I didn't mean that you need to be extraordinarily creative, but creativity can be built in any aspect of life, ya. Dari berbagai hal tuh bisa banget kreativitas. Ya, sekedar membuat itu menjadi berbeda, sekedar membuat itu menjadi lebih menarik perhatian, sekedar membuat itu menjadi sebuah hal yang menarik, yang lucu, yang humorous, yang funny, juga salah satu cara membuat ini menjadi kreatif. Nah, terutama dalam sisi Anda menyampaikan riset, contoh ya. Jangan gunakan grafik-grafik yang bentuknya bar, ya, atau pie chart. Aduh, tinggalan zaman banget. Udah tahun berapa sih lo nih presentasi tahun 80 ya? Grafik-grafik bar gitu, atau chart yang bentuknya kayak kue, itu ketinggalan banget gitu ya. Nah, ya. Novel visualizations atau visual yang baru, yang kekinian, yang terupdate, ya, ini lebih mudah nempel di pikiran orang ketimbang visualisasi zaman dulu kayak traditional data yang tadi grafik, chart, ya, meliuk-meliuk. Apalagi nih suatu hal yang kekinian atau modern. Kalau untuk keuangan ya udahlah ya, nggak terhindari lah ya. Kalau untuk data-data sensus ya oke lah ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin Anda buat itu lebih menarik. Jadi makanya Anda diminta untuk lebih kreatif. So, contohnya bagaimana Stan? Contoh nih ya. Daripada Anda buat kayak gini, ini contoh media used by advertisers in April 2015, PC, mobile, video, texting. This one is good, okay. But you want to achieve something which is not really good, but actually you want to achieve something bigger than good gitu ya. Ini oke, tapi ini lebih oke gitu ya. Kan gampang kan? Ada gambar, contoh PC, ada gambar PC, prosentase, tulisannya PC. Sebelahnya ada mobile, tulisannya MOBILE. Orang lebih mudah, lebih dapat gitu loh. Karena tadi itu bentuknya gambar dan menarik ya. Sekali lagi, don't do this, instead of doing this, do this gitu ya. Don't do this, do that. Gitu. Okay? So before I leave, I'm gonna leave you with 5 important tips in creating such memorable presentations atau the science of presentation. Kita mulai atu-atu ya. Ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah Anda susun struktur yang kuat buat konten Anda. Ya, lakukan metodologi terbaik buat konten Anda. Ya, karena konten yang dipersiapkan itu 40% lebih nempel di pikiran orang ketimbang konten yang nggak siap. Ya, ini tadi 3 poin tadi. What, so what, and now what. Oke, ditambahin pertanyaannya boleh. Yang kedua adalah gunakan visual. Visual lebih powerful dalam menyampaikan pesan ketimbang kata-kata verbal gitu ya. Kata-kata. Ingat gak tadi saya sebutkan kata BIRD atau bird dengan gambar burung ya, masih ingat ya. Akan lebih kuat, orang akan lebih mudah mengingat kalau itu disampaikan dengan cara visual. Contoh nih ya, discover dan ini gambar. Ya, if you remember this picture, then you would remember the whole presentations. Yang ketiga, be picky. Pilih-pilihlah dalam memilih image yang kuat itu kan menentukan seberapa kuat juga nyampein pesannya gitu ya.
Visual yang menarik akan clearly support your message. Ya. Sementara image yang nggak nyambung akan membuat orang jadi bingung. Kayak contoh kayak gini nih, apa maksudnya gitu ya? Ya. Berikutnya, oke. Ini contoh ya, morning coffee kurang not bad, yang ini lebih baik gitu. Pilihan image-nya lebih kuat. Kalau sekarang banyak tuh dari Pinterest, dari mana-mana lah, ya dari gambar-gambar yang berbayar atau tidak, silakan Anda bisa pakai. Ya, usahakan ketika Anda presentasi Anda tidak membaca slide Anda gitu. Karena slide itu hanya sebuah powerful note, namanya juga PowerPoint. Point that creates power for you to make a power gitu ya. Ya. Nah, ini juga gunakan slide untuk mengenhance atau menambah kemampuan Anda dalam berbicara. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata dalam satu slide sehingga akhirnya nanti Anda bingung sendiri. Ini salah satu contoh yang kurang baik, how to manage your time 1 2 3 4 5 dalam bentuk kata-kata banyak banget dan ini lebih baik gitu. Ingat ya, tadi saya bilang Bali. Nah, kalau saya bilang Bali Anda pasti ingat tadi. Oke. Dan yang terakhir adalah be creative in all aspect. Dari berbagai aspek kehidupan Anda diminta untuk kreatif. Salah satunya adalah jangan gunakan grafik-grafik bar, pie chart, sudah ketinggalan zaman banget lah. Kecuali Anda nggak punya pilihan lain dan mungkin yang Anda presentasikan adalah orang-orang lama yang butuh itu. Saya yakin mereka juga nggak butuh yang satu itu. Mereka nggak akan, aduh saya bingung pusingnya, udah kirim aja deh ke rumah saya, print atau kirim by email gitu loh. Karena melelahkan melihat grafik, pie chart seperti ini gitu ya. Ya, lebih baik dibikin yang lebih keren dan kekinian seperti ini, ya kan? Infografik, ya kan? Dan sebagainya. Oke? Itu dia kurang lebih dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau punya pertanyaan, nah, sekali lagi kalau punya pertanyaan, kalau masih bingung atau punya problem dalam presentasi, silakan kasih pertanyaannya di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab atau teman-teman AView nanti juga akan bantu untuk jawab gitu ya. Dan kalau teman-teman ngerasa informasi ini atau presentasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya boleh di-share ke teman-teman yang lain. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong. Dan habis subscribe jangan lupa juga teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi ketika nanti ada konten baru dari AView dan Steny, teman-teman nggak akan kelewatan ya. Silahkan kasih pertanyaan dan ceritain juga dong kira-kira bagaimana pengalaman presentasinya. Apa sih catatan kegagalannya, apa catatan keberhasilannya? Boleh dong share di kolom komen biar kita bisa saling ngobrol dan bisa berkomunikasi. Siapa tahu kita bisa kopi darat nanti setelah pandemi COVID ya. Terima kasih teman-teman AView Productions. If you need to know more about AView, you can just get into the Instagram account or YouTube channel of AView Productions or me, Steny Agustaf. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.